Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, setelah kita mengikuti materi penggalian data, pada saat ini kita mengikuti sekaitan dengan triangulasi dan professional judgment. Nah, tujuan yang kita mau capai dalam pertemuan ini diharapkan Ibu dan Bapak bisa membuat kesimpulan berdasarkan hasil penggalian data dan dapat menentukan level kinerja berdasarkan kesimpulan yang Ibu dan Bapak buat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita melihat materi ini supaya bisa kita diskusikan bersama. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, materinya adalah triangulasi dan professional judgment. Ada rubrik yang harus menjadi perhatian kita. Untuk kesimpulan itu ada 3. Yang pertama adalah kalimat kesimpulan mencerminkan capaian kinerja sekolah. Kemudian kalimat kesimpulan itu tidak memfotokopi, tidak mengcopy paste dari level capaian kinerja. Dan yang ketiga merupakan kalimat yang efektif sesuai kaidah yang berlaku. Sementara untuk jawaban level benar, itu indikatornya merupakan hasil triangulasi tabel kerja pada butir tersebut. Nah, apa yang perlu dilakukan setelah mendapat data dari keempat teknik di atas? Tentu seorang asesor harus melakukan proses triangulasi, melakukan cross-check data dan melakukan professional judgment untuk akhirnya merangkum data untuk satu butir. Apa triangulasi itu? Menurut Meloy adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Contoh untuk proses triangulasi, misalnya untuk mendapatkan data tentang apakah sekolah melakukan pencegahan dan penanganan praktik perundungan, maka seorang asesor dapat memberikan kuesioner, menelaah dokumen, dan melakukan wawancara. Setelah itu dilakukan triangulasi, mempelajari data yang diperoleh dari 3 sumber penggalian, lalu mengambil kesimpulan akhir, apakah terjadi perundungan atau tidak di sekolah tersebut. Apa sih professional judgment? Itu berdasarkan International Standard on Auditing, dikatakan bahwa penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam konteks auditing, akuntansi, dan standar etika untuk mencapai keputusan yang tepat dalam situasi atau keadaan selama berlangsungnya penugasan audit. Ini 4 tabel penggalian data, ada hasil observasi, data dokumen, hasil wawancara, dan hasil angket. Keempat hasil penggalian data ini bukan dijumlah terus dibagi 4, tetapi dilakukan triangulasi untuk mendapatkan data yang sesungguhnya. Data sesungguhnya baru diperoleh jika sudah sampai pada data jenuh. Nah, untuk mendapatkan data yang jenuh ini tidak mudah. Ini diperlukan seorang asesor yang profesional dan berintegritas. Ini contoh untuk butir 1 dengan capaian kinerjanya. Seorang asesor harus secara profesional dapat menilai capaian kinerja sekolah dibandingkan dengan level pada kolom 2. Kita lihat pada butir 1 ini, pada level 4, kata kuncinya adalah membudaya dan mendapat pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Level 3 mendapat pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Level 2 terbatas di sekolah atau madrasah, dan level 1 masih terbatas di kelas. Jadi harus dipahami betul oleh seorang asesor kata kunci yang ada pada tiap level. Nah, ini salah satu contoh yang dibuat
di dalam daftar isian sekolah, setiap satu sekolah melihat atau mengisi dianya dengan level 4. Nah, apakah betul sekolah ini level 4? Tentu tidak boleh lepas dari definisi yang ada di sini. Ada definisi disiplin, ada definisi membudaya. Ini yang dipegang bersama antara pihak sekolah dengan asesor, apakah betul bisa dapat 4. Nah, setelah itu asesor melakukan observasi, melakukan telaah dokumen, dan melakukan wawancara. Ini saya beri contoh untuk tabel pengumpulan data, observasi. Ini sudah ada hasilnya, ada hasil observasinya. Ini saya sudah share di Google Classroom supaya Ibu dan Bapak bisa membaca dengan teliti, karena mungkin agak kecil kalau dilihat langsung di sini. Ada tabel pengumpulan data observasi, kemudian ada tabel pengumpulan data telaah dokumen, dan ada data untuk data wawancara. Jadi ada untuk kepala sekolah, ada untuk guru, dan ada untuk siswa. Kebetulan untuk butir 1 ini belum ada untuk perwakilan orang tua atau komite. Jadi 3 tabel penggalian data ini silahkan Ibu dan Bapak baca baik-baik. Hasil yang sudah ditulis oleh asesor ini, kemudian Ibu dan Bapak menuliskan kesimpulan. Tulislah kesimpulannya di sini. Untuk menuliskan kesimpulan di sini, ya 5 menit lah, silakan Ibu dan Bapak. Ya, alhamdulillah sudah ada salah seorang teman yang menuliskan kesimpulannya. Dikatakan bahwa sebahagian besar siswa telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, baik aturan dalam berpakaian maupun dalam proses pembelajaran, dan juga patuh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, baik pramuka maupun OSIS. Seragam yang mereka gunakan juga bervariasi sesuai dengan hari yang telah ditetapkan oleh sekolah. Mulai hari Senin sampai Rabu mereka menggunakan putih biru. Hari Kamis menggunakan batik, hari Jumat menggunakan baju pramuka, dan hari Sabtu menggunakan pakaian olahraga. Kedisiplinan ini dikuatkan dengan pemahaman ilmu agama yang biasanya ditetapkan pada saat sebelum jam pertama. Nah, setelah kita melihat kesimpulan yang dibuat oleh teman ini, nah otomatis tidak mungkin mendapatkan level 4 karena di sini dikatakan masih sebagian besar, berarti masih ada siswa yang tidak mematuhi aturan yang dibuat oleh sekolah, baik berpakaian maupun untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga yang tepat masih pada level 2 karena juga belum mendapatkan pengakuan dari pihak lain. Nah, saya kira untuk penulisan kesimpulan ini Ibu Bapak sudah mahir. Saya beri tugas individu untuk tugas pertama, yaitu pembuatan kesimpulan. Nah, tugasnya saya sudah kirim di Google Classroom. Silakan Ibu dan Bapak membukanya dan kerjakan sesuai dengan penugasannya. Jadi setiap peserta itu berbeda butirnya, tapi tugasnya sama. Tugasnya sama, yaitu membuat kesimpulan dari tabel pengumpulan data yang sudah saya bagikan itu, hanya butirnya yang berbeda. Seperti Ibu Jerana itu butir 9, Ibu Sukmawati butir 2, begitu seterusnya sampai Ibu Hajrah pada butir 7. Nah, untuk membuat kesimpulan diharapkan membuat 1 paragraf dengan minimal 50 kata. Kesimpulan ini merupakan hasil triangulasi berdasarkan teknik penggalian data dan sumber data. Kesimpulan yang Ibu dan Bapak buat ini akan dijadikan dasar untuk penentuan pencapaian level kinerja. Ini tabel yang bisa Ibu Bapak gunakan supaya lebih memudahkan Ibu dan Bapak bekerja. Pakailah tabel ini, ada tabel observasi, ada tabel dokumen, ada
informan, ada kepala sekolah, guru, siswa, komite, sesuaikan dengan butir penugasan Ibu dan Bapak. Gunakanlah tabel triangulasi ini, kemudian rumuskan kesimpulannya di sini. Ini tugas yang pertama. Nah, setelah selesai, silahkan Ibu dan Bapak kirimkan tugasnya di Google Classroom yang sudah disiapkan. Nah, alhamdulillah tugas sudah dikirim semua. Sekarang kita masuk ke penugasan yang kedua, yaitu penentuan atau penilaian level capaian kinerja. Bagaimana menentukan level capaian kinerja? Bisa Ibu dan Bapak lihat contohnya di sini. Ada kesimpulan. Kesimpulan yang ada di sini berbeda dengan kesimpulan yang pertama tadi. Tapi Ibu dan Bapak dalam menentukan level nanti harus kesimpulan yang sudah Ibu Bapak buat tadi. Nah, di sini kesimpulannya berdasarkan fakta dokumen, observasi dan wawancara yang ada, masih ditemukan ada beberapa pelanggaran tata tertib sekolah, khususnya di luar kelas, seperti terlambat datang ke sekolah, menggunakan sarana olahraga di luar jam peruntukannya, tidak menggunakan baju praktek laboratorium. Tata tertib sekolah yang diberlakukan adalah tata tertib yang dibuat oleh guru yang mengatur berbagai aktivitas di sekolah, termasuk pengaturan sanksinya tanpa melibatkan siswa sebagai objek dari tata tertib tersebut, sehingga tidak mengakomodasi kepentingan atau kondisi siswa dan hanya diberikan pada saat penerimaan siswa baru. Tata tertib sekolah yang diberlakukan sekarang adalah tata tertib yang disusun sejak 3 tahun yang lalu. Belum pernah dievaluasi untuk disesuaikan dengan kondisi aktual. Untuk di kelas, guru membuat aturan tersendiri bersama siswa dan dipatuhi oleh siswa dalam proses pembelajaran. Catatan buku pelanggaran oleh wali kelas atau guru BK hanya memuat sanksi tanpa adanya informasi tentang hasil dialog dengan siswa. Dalam penerapan sanksi, sudah ada siswa yang harus keluar atau pindah sekolah. Nah, kalau kita melihat kesimpulan ini, kira-kira sekolah ini berada pada level berapa? Ya, betul, masih pada level 1. Jadi siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah atau madrasah, namun terbatas masih di kelas. Nah, untuk itu kita melihat prosedur untuk penentuan level. Jadi setiap peserta melihat kembali kesimpulan yang telah dibuat. Perhatikan level capaian kinerja dari butir yang ditugaskan. Kemudian setiap peserta memberikan penilaian level capaian kinerja berdasarkan alasannya. Peserta lain memberikan umpan balik terhadap penilaian capaian kinerja. Jadi mungkin di akhir nanti kami minta salah seorang peserta bisa memberikan contohnya yang sudah dikerjakan, dan teman yang lain bisa memberikan masukan atau tanggapan. Jadi ini lembar kerjanya, tadi kesimpulannya tinggal di copy, masuk di sini, kemudian tentukanlah dengan melihat level capaian kinerja yang ada di instrumen. Nah, sekolah ini berada pada level berapa? Apakah level 1, level 2, level 3, atau level 4? Nah, sesudah selesai tugasnya nanti, silahkan share ke Google Classroom yang sudah kita siapkan, dan mungkin salah seorang peserta nanti bisa mempresentasikan hasil kerjanya, kemudian teman-teman yang lain bisa menanggapi atau memberi saran perbaikan. Saya kira sampai di sini untuk materi kita, penggalian penyusunan kesimpulan dan penentuan level kinerja. Saya atas nama teman-teman narasumber menyampaikan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Ibu dan Bapak selama kegiatan kita ini. Dan tentu tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang mungkin kami laksanakan tanpa disengaja. Untuk itu kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.